Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurianti Pakaya, NIM 1970403, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas A dari Universitas Negeri Manado. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas tentang Sistem Informasi Rumah Sakit. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian Sistem Informasi Rumah Sakit. Sistem Informasi Rumah Sakit adalah merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk rumah sakit, di mana dalam sistem informasi ini memungkinkan aliran data dari sebuah rumah sakit bisa dilakukan secara elektronis, sehingga pelayanan kepada pasien dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan, yang pada akhirnya bisa memberikan kepuasan kepada pasien. Menurut Kusuma Dewi tahun 2009. Definisi lain menyebutkan sistem informasi rumah sakit adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi, analisis, dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit ini meliputi yaitu sistem informasi klinik, sistem informasi administrasi, dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi rumah sakit atau disingkat SIRS mencakup semua rumah sakit umum dan khusus, baik yang dikelola secara publik maupun privat, bagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, di mana pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa fungsi SIRS adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dalam pelayanan. SIMS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah sistem pengelolaan informasi seluruh kegiatan rumah sakit sehingga membantu setiap proses manajemennya. Tujuan Sistem Informasi Rumah Sakit menurut Mukhtar tahun 2008, tujuan Sistem Informasi Rumah Sakit adalah untuk menyiapkan informasi untuk kepentingan pelayanan rumah sakit, untuk sistem informasi itu sendiri, dan subsistem antara lain subsistem pengembangan dan subsistem lainnya. Adapun tujuan lainnya antara lain yaitu merumuskan kebijakan bidang perumasakitan. Yang kedua, menyajikan informasi rumah sakit secara nasional. Yang ketiga, melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggara rumah sakit secara nasional. Tugas dari Sistem Informasi Rumah Sakit menurut Payam Homayunfar tahun 2012, tugas yang paling penting dalam informasi rumah sakit sistem diringkas sebagai berikut. Penyimpanan dan pemantauan kondisi pasien, yaitu mengakurasi dan menyimpan secara elektronik catatan medis pasien, misalnya alergi obat dan audio, interval waktu dan atau periode pengujian untuk tes pada pasien menjadi spesifik. Pengolahan data dan analisis untuk keperluan statistik dan penelitian berorientasi tujuan. Terakhir, menampilkan status rawat inap
dan rawat jalan, serta kinerja secara keseluruhan dalam sistem informasi rumah sakit. Subsistem dari sistem informasi rumah sakit. Menurut Sabarguna, tahun 2003, sistem informasi rumah sakit atau biasa disingkat SIRS terdiri dari beberapa subsistem antara lain. Yang pertama, subsistem layanan kesehatan. Subsistem ini terdiri dari modul rawat inap, berfungsi mengelola data, dan aktivitas layanan medis rawat inap. Di dalam modul rawat inap, berfungsi untuk mencatat tindakan rawat inap, diagnosa rawat inap, informasi rincian biaya pasien secara real time, rincian informasi selisih biaya pasien antara tunai dan jaminan, informasi ruangan rawat inap, arsip data pasien rawat inap, dan laporan. Bagian B, modul rawat jalan berfungsi mengelola data-data dan aktivitas layanan medis rawat jalan. Dalam modul rawat jalan berfungsi untuk mencatat pembayaran transaksi rawat jalan pasien, pembayaran pasien luar, dan laporan. Bagian C, modul layanan penunjang medis yang termasuk di dalamnya tindakan medis, pemeriksaan, laboratorium, dan sebagainya. Yang kedua, subsistem rekam medis. Informasi rekam medik dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok data, yaitu data master pasien, data akuntansi pasien, serta data akuntansi rumah sakit. Dari kelompok data tersebut dapat diperinci lagi menjadi kelompok-kelompok kecil data, yaitu data mengenai identitas pasien, berisi informasi mengenai biografi pasien, demografi, penanggung jawab medis, dan keuangan pasien. Data mengenai status pelayanan, berisi informasi mengenai tanggal kunjungan, dokter yang menangani, status, diagnosa terakhir. Yang ketiga, subsistem personalia. Subsistem personalia yang mengelola data maupun aktivitas tenaga medis maupun tenaga administratif rumah sakit. Berikut adalah modul-modul yang terdapat dalam personalia, yaitu bagian A, modul data pribadi dokter. Dalam modul ini akan ada rekap data pribadi dari dokter yang berkenaan dengan ciri seseorang, misal nama, umur, jenis, kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan di keluarga. Bagian B, modul data gaji, PI, tunjangan, dan lain-lain. Dalam modul ini terdapat rekap data gaji, tunjangan, bahkan tambahan gaji bagi karyawan atau pegawai yang lembur. Bagian C, modul data kepegawaian dokter atau bagian jabatan, poli, dan lain-lain. Bagian 5, subsistem sarana dan prasarana. Suatu rumah sakit tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa didukung dengan perlengkapan rumah sakit sebagai sarana rumah sakit. Perlengkapan rumah sakit merupakan segenap benda atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan rumah sakit. Bagian 6 yang terakhir, subsistem farmasi atau obat. Manajemen farmasi dilakukan dengan menggunakan online system, baik untuk pengeluaran ke pasien melalui resep yang dikirim secara online dari dokter
maupun pada saat permintaan persediaan ke gudang. Dalam sistem SIRS ini, pelayanan resep sudah lengkap, termasuk resep obat, racikan yang akan mengurangi persediaan di instalasi farmasi. Faktor keberhasilan sistem informasi rumah sakit. Menurut Garrido et al. Tahun 2004, beberapa faktor-faktor keberhasilan sistem informasi rumah sakit antara lain: yang pertama, komitmen kepemimpinan senior untuk melaksanakan target yang jelas untuk harapan yang sangat penting untuk keberhasilan perubahan dan proses operasional, peran pekerjaan dan budaya organisasi akan memerlukan sumber daya dan dukungan yang kuat dan konsisten kepemimpinan. Semua tingkat manajemen harus diinformasikan secara jelas dan bertanggung jawab atas tindakan kunci yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan manfaat sistem informasi rumah sakit. Kedua, tepat waktu pelaksanaan sistem informasi rawat inap sangat penting karena dampak akibat dari penundaan pada benefit realisasi mahal. Yang ketiga, karena sebagian besar biaya tahunan merupakan dari biaya tenaga kerja, manajemen senior perlu untuk bermitra dengan tenaga kerja untuk mengambil dari efisiensi diperkenalkan ke alur kerja oleh sistem informasi rumah sakit. Keempat, internal kebijakan harus memerlukan dokter dan staf garis depan untuk secara komprehensif dan akurat mengkodifikasi semua prosedur rumah sakit. Akhirnya, alur kerja harus dirancang ulang untuk menggabungkan dan memanfaatkan fungsi sistem. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi rumah sakit. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.